Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Hendra Eka Saputra, mahasiswa semester 3 program studi S2 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini dibuat untuk memenuhi prasyarat ujian proposal tesis. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ananta Wikramadullah Atmaja, SEAK MSI, selaku pembimbing 1 sekaligus sebagai Koor Prodi S2 Akuntansi UNIKSA, dan Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SEAK MSI, selaku pembimbing 2. Serta yang saya hormati pula Ibu Dr. Igusti Ayu Purnamawati, SEAK MSI, dan Bapak Dr. Edi Sujana, SE MSIAK, selaku tim penguji pada ujian proposal tesis saya ini, yang mengambil judul Pengaruh Kepribadian, Sertifikasi dan Locus of Control terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar dengan budaya catur purusa arta sebagai variabel moderasi. Pada bab 1, pendahuluan akan dibahas mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, asumsi penelitian, dan rencana publikasi. Kemudian pada bab 2, yaitu kajian teori, akan dibahas tentang kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian, dibahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, waktu penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data. Saya akan membahas mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah yang pertama, bahwa kinerja karyawan sangat dibutuhkan pada setiap lini organisasi, tidak terkecuali pada bagian akuntansi. Karena pada bagian akuntansi inilah penyediaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan organisasi. Kemudian yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dipertegas kembali dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, disebutkan bahwa untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, serta berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, dan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai suku hulunya. Akan tetapi di Kota Denpasar terdapat 57,95% koperasi yang tidak aktif. Kemudian yang ketiga, dalam berbagai penelitian, sebagai contoh penelitian dari Wibowo dan kawan-kawan pada tahun 2014, Suci dan kawan-kawan pada tahun 2019, Ari dan kawan-kawan pada tahun 2016, dan Lutan pada tahun 2015, menyebutkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh perilaku nyata, seperti kepribadian, sertifikasi atau efikasi diri, dan locus of control. Yang keempat, Robin menjelaskan bahwa setiap individu dalam organisasi tidak lepas dari hakikat nilai-nilai budaya yang dianutnya. Dan salah satu budaya kearifan lokal Bali yang memiliki nilai universal adalah catur purusa arta. Kemudian berlanjut ke identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, yang pertama, Kota Denpasar memiliki 1.267 koperasi. Akan tetapi memiliki 663 unit koperasi yang tidak aktif pada tahun 2020. Yang kedua, lembaga yang bergerak di sektor keuangan banyak yang mengalami dampak sangat signifikan akibat dampak pandemi COVID-19. Apalagi usaha yang dijalankan tidak didukung dengan lembaga lain, seperti lembaga penjamin simpanan atau LPS, dan tidak membekali diri dengan asuransi kredit. Kemudian yang ketiga, adanya tekanan yang besar terhadap pekerjaannya, membuat pelaksanaan tugas karyawan pada bagian akuntansi menjadi terganggu secara psikologis, apalagi tidak didukung dengan sumber daya yang mumpuni. Kemudian yang keempat, yaitu masih rendahnya pemahaman akuntansi karyawan, terutama di bagian yang menangani laporan keuangan.
dan juga pemanfaatan teknologi informasi. Pembatasan masalah dari penelitian ini adalah kinerja karyawan bagian akuntansi, di mana kinerja koperasi dipengaruhi oleh kepribadian, self-efficacy, dan locus of control. Serta lokasi penelitian dilaksanakan di koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam di Kota Denpasar. Beralih ke rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah kepribadian berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar? Yang kedua, apakah self-efficacy berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar? Yang ketiga, apakah locus of control berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar? Dan yang keempat, apakah budaya catur purusa arta mampu memoderasi pengaruh kepribadian, self-efficacy, dan locus of control terhadap kinerja karyawan pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Dan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui yang pertama, pengaruh kepribadian terhadap kinerja karyawan pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Yang kedua, pengaruh self-efficacy terhadap kinerja karyawan pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Yang ketiga, pengaruh locus of control terhadap kinerja karyawan pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Dan yang keempat, moderasi budaya catur purusa arta pada pengaruh kepribadian, self-efficacy, dan locus of control terhadap kinerja karyawan pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengembangan teori, khususnya di bidang akuntansi keperilakuan. Mengingat penelitian ini meneliti tentang kinerja karyawan bagian akuntansi yang dipengaruhi oleh kepribadian, self-efficacy, dan locus of control, serta tidak menutup kemungkinan dapat dikembangkan pada variabel lain yang mempengaruhinya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya kepada perusahaan dalam hal ini pengurus koperasi, tetapi juga bagi masyarakat, lembaga, dan peneliti lain yang berminat melakukan penelitian tentang kinerja karyawan. Asumsi penelitian ini adalah adanya pengaruh kepribadian, self-efficacy, dan locus of control terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi, serta budaya catur purusa arta dapat memoderasi hubungan antara pengaruh kepribadian, self-efficacy, dan locus of control terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Dan rencana publikasi dari penelitian ini adalah jurnal nasional maupun internasional minimal terakreditasi SINTA. Grand teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah teori kepribadian yang menunjukkan bahwa perilaku dapat ditentukan dari kepribadian seseorang dan terdapat 5 dimensi kepribadian yang dicetuskan oleh Lewis Goldberg yang biasa disebut dengan the Big Five Personality. Teori kedua yang digunakan adalah teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang berakumulasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor dalam diri seseorang seperti kemampuan usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan ataupun keberuntungan. Kemudian ada teori institusional. Yang mendasari teori institusional adalah pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah atau legitimit serta layak untuk didukung. Kemudian ada konsistensi teori yang berlandaskan pada sebuah gagasan bahwa organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan cenderung efektif dan efisien dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan operasionalnya, di mana tentunya efektivitas dan efisiensi ini juga turut membentuk suatu tingkat performance dan finansial performance yang baik, karena memiliki suatu organisasional culture yang kuat dan konsisten, serta terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik
di dalam perusahaan. Adaptability theory berlandaskan pada sebuah gagasan bahwa serangkaian norma dan kepercayaan yang meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam menerima, menafsirkan, dan menerjemahkan berbagai sinyal dari lingkungan ke dalam perubahan organisasional internal, dan perubahan perilaku akan meningkatkan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Dan mission theory berlandaskan pada sebuah gagasan bahwa adanya tujuan, arahan, dan strategi bersama dalam organisasi atau perusahaan dapat mengkoordinasikan dan menggembleng seluruh anggota organisasi atau perusahaan menuju pencapaian tujuan-tujuan kolektif perusahaan. Selain grand teori tersebut, terdapat juga penjelasan tentang kepribadian menurut Robin and Judge, merupakan organisasi dinamis dan sistem psikologis dalam individu yang menentukan penyesuaian uniknya pada lingkungannya. Self-episasi yang menurut Bandura sebagai suatu keyakinan individu tentang kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu yang secara umum menggambarkan suatu penilaian dari seberapa baik seseorang dapat melakukan suatu perbuatan pada situasi yang beraneka ragam. Sedangkan locus of control menurut Moorhead and Griffin merupakan suatu tingkatan yang menunjukkan bahwa seseorang percaya perilakunya mempunyai pengaruh nyata terhadap apa yang terjadi pada mereka, di mana kepercayaan ini timbul disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Konsep catur purusa artha merupakan 4 tujuan manusia yang terdiri dari dharma, artha, kama, dan moksa yang diungkapkan dalam Sarasamusaya sloka 261 dan 262 yang merupakan konsep lokal Bali berupa adat istiadat. Dan yang terakhir kinerja menurut Mangkunegara menjelaskan bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang diartikan sebagai prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah dari Timothy A. Judge dan kawan-kawan yang memfokuskan pada hubungan 4 sifat harga diri berupa self-episasi, locus of control, dan stabilitas emosional dengan kepuasan kerja. Kemudian Ali Shinardiani dan kawan-kawan dengan hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu self-esteem, self-episasi, locus of control, dan emotional stability berpengaruh positif pada kinerja pengelola anggaran belanja. Sri Intan Supartini dan kawan-kawan, locus of control dimoderasi dengan emotional stability, self-esteem dimoderasi dengan emotional stability, dan self-episasi dimoderasi dengan emotional stability secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Nilo Putu Agustini dan kawan-kawan, budaya catur purusa artha dan orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap keputusan pendanaan dan kinerja keuangan, dan keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Anton dan kawan-kawan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa locus of control, self-episasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Emotional stability, self-esteem, independensi, dan struktur audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Dan Nilo Edith Krisnawati dan kawan-kawan, nilai catur purusa artha dan struktur modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kerangka konseptual penelitian ini adalah kepribadian terhadap kinerja yang didasarkan atas teori kepribadian, self-episasi terhadap kinerja yang didasarkan atas teori atribusi, locus of control yang didasarkan atas teori institusional, dan budaya catur purusa artha sebagai variabel moderasi didasarkan atas teori konsistensi dan adaptability. Model dari penelitian ini adalah kepribadian yang terdiri dari 30 indikator, self-episasi terdiri dari 12 indikator, locus of control 10 indikator, catur purusa artha 12 indikator, dan kinerja terdiri dari 18 indikator. Dari teori dan penelitian terdahulu yang relevan, dapat ditarik suatu hipotesis bahwa yang pertama,
kepribadian berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Yang kedua, self efisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Yang ketiga, locus of control berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Dan yang keempat, budaya catur purusa arta mampu memoderasi pengaruh kepribadian, self efisasi dan locus of control terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Untuk pendekatan dalam metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kausal dengan jenis penelitian kuantitatif. Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini adalah berjumlah 267 orang karyawan bagian akuntansi pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan dalam jangka waktu 8 bulan. Prosedur penelitian dimulai dari tahap persiapan, baik itu studi pendahuluan maupun kegiatan korespondensi. Kemudian dilaksanakan tahap pelaksanaan penelitian dan tahap pelaporan hingga selesainya penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner yang dalam instrumen penelitiannya dilakukan kuesioner dengan skala interval. Metode analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan Moderate Regression Analysis atau MRA dengan bantuan SIMPLS yang melalui algoritma PLS dan bootstrapping. Demikian pemaparan proposal tesis ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaian video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua serta kita selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Widiwasi. Om Santi 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 Om.